Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Khofifah Utari. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pelestarian terbitan berseri. Pelestarian terbitan berseri atau preservasi bagi koleksi merupakan proses atau cara pemeliharaan dan pelestarian terhadap koleksi. Nah, koleksi yang mana? Khususnya itu koleksi terbitan berseri. Nah, terbitan berseri itu merupakan koleksi yang ada di perpustakaan yang diterbitkan secara berkala, baik itu per hari, per minggu, per bulan, maupun per tahun atau 2 kali dalam setahun gitu. Kegiatan pelestarian ini gunanya untuk memperpanjang usia dari terbitan berseri tersebut agar dapat dibaca oleh pemustaka itu sangat lama gitu kan. Jadi bisa dialih mediakan atau memang dilestarikan dan diawetkan bahan pustakanya tersebut, bahan fisiknya, dan bisa dijadikan pula menjadi alih media, menjadi digital begitu. Ada beberapa cara untuk melestarikan bahan fisiknya. Yang pertama itu fumigasi. Fumigasi itu penyemprotan sebuah cairan gitu, seperti asap gitu kan, kepada bahan pustaka, baik buku, pokoknya koleksi yang ada di perpustakaan, baik buku maupun terbitan berseri, agar jamur-jamur yang ada pada terbitan berseri itu mati gitu kan, entahkah itu kutu dari buku tersebut, parasit-parasit ataupun jamur yang ada di buku gitu. Nah, itu akan memperlama atau membuat terbitan berseri tersebut atau koleksi di perpustakaan tersebut menjadi tahan lama dan dapat digunakan dalam waktu yang panjang, waktu yang lama gitu. Dan yang kedua, cara pemeliharaan fisiknya itu diproduksi ulang. Jadi karena dia sudah rusak atau bagaimana, jadi kita bisa produksi ulang atau kita beli lagi koleksinya. Yang ketiga, penjilidan. Nah, jilid ini gunanya untuk memperpanjang usia atau ketahanan koleksi terbitan berseri agar dapat digunakan dalam waktu yang akan datang atau dalam jangka yang panjang. Kemudian yang keempat, dialih bentukkan. Nah, dapat juga secara mikrofis, digitalisasi, clipping, dan lain sebagainya. Jadi pelestarian terbitan berseri ini memang sangat berguna untuk koleksi perpustakaan agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Pengalih bentukan dari terbitan berseri itu nanti akan dijelaskan oleh kawan saya selanjutnya. Terima kasih. Alih bentukan terbitan berseri clipping mikrofilm. Alih media dokumen adalah proses alih media dari hard copy ke soft copy. Sedangkan menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 88 Tahun 1999, alih media yaitu alih media ke mikrofilm dari media lain yang bukan kertas dengan keamanan yang tinggi seperti CD-ROM. Ada 3 kegiatan utama dalam proses digitalisasi terbitan berseri clipping mikrofilm, yaitu yang pertama scanning, yaitu proses memindai dalam bentuk cetak dengan mengubahnya ke dalam berkas digital. Yang kedua, editing adalah proses mengelola berkas PDF di dalam komputer dengan cara memberikan password, watermark, catatan kaki, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu uploading adalah proses pengisian metadata dan mengupload proses berkas tersebut ke digital library. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Lucy Aulia akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu prosedur pencelitan, penyangan, perawatan terbitan berseri. Menurut Karmidi Mertuadjo mengemukakan bahwa pada dasarnya penjelitan merupakan pekerjaan menghimpun atau menggabungkan lembaran-lembaran lepas menjadi satu yang dilindungi oleh ban atau sampul. Faktor yang dipertimbangkan dalam proses pelaksanaan penjelitan adalah: pertama, identitas majalah yang akan dijilid; yang dua, waktu penjelitan; yang ketiga, waktu pengiriman ke pencelitan; yang keempat, cara pencelitan, yaitu yang pertama itu moto etching sebagai pengganti jahitan terbitan di baku; yang kedua,
binding laminasi cover asli. Yang ketiga, Econo Plus binding cover asli di-scan, direproduksi, dan dilaminasi. Yang selanjutnya pedoman penjilitan. Yang cara pertama yaitu jika majalah tebal dan tujuan penjilitan adalah mempertahankan isinya untuk selamanya, maka gunakan penjilitan yang berkualitas paling baik. Yang kedua, jika majalah tidak tebal tapi majalah tersebut akan disimpan selamanya, gunakan metode moto-etching. Yang ketiga, jika majalah tidak tebal dan majalah tersebut akan disimpan untuk 5 tahun atau lebih, gunakan metode Econo binding. Yang selanjutnya, persiapan penjilitan. Langkah-langkah dalam mempersiapkan penjilitan adalah 1. Mengumpulkan majalah. 2. Memeriksa majalah. Yang ketiga, mengikat majalah. Yang keempat, mengisi slip binding. Yang kelima, daftar isi dan indeks digunakan untuk menemukan artikel tertentu. Yang keenam, instruksi khusus, lampiran, peta atau brosur. Yang ketujuh, jenis penjilitan. Yang kedelapan, memotong atau tidak. Yang kesembilan, warna jilidan dan label punggung. Menurut Sujana 2009 halaman 137, adapun prosedur yang harus dijalani untuk melakukan sebuah penyiangan adalah sebagai berikut. 1. Pustakawan bersama dengan dosen atau guru atau peneliti yang berwenang, bergantung dari jenis perpustakaannya, mengadakan pemilihan bahan pustaka yang perlu dikeluarkan dari koleksi berdasarkan pedoman penyiangan. Kedua, pustakawan perlu mendata buku-buku yang akan disiangi dalam 3 tahun terakhir. Buku-buku itu dipinjam berapa kali dalam 1 tahun dan kapan terakhir kali buku itu dipinjam oleh pemustaka. Yang ketiga, apabila memungkinkan, sertakan juga data pemanfaatan buku itu di ruang baca. Data itu semua akan membuat keputusan penyiangan menjadi lebih akurat. Yang keempat, untuk mempercepat proses penyiangan, bisa saja pustakawan membuat daftar dari bahan pustaka yang mungkin sudah waktunya dikeluarkan dari koleksi. Namun, tidak dianjurkan untuk menyiangi bahan pustaka itu dengan hanya membaca daftar itu. Melihat langsung bahan pustaka tersebut perlu dilakukan sebelum memutuskan untuk mengeluarkan dari koleksi. Yang kelima, buku yang dikeluarkan dari koleksi kartu di bukunya dikeluarkan dari kantong buku yang bersangkutan. Begitu pula kartu katalognya, baik untuk katalog pengarang, judul, subjek, dan sebagainya, dicabut dari jajaran katalog. Yang keenam, buku-buku tersebut dikeluarkan dari koleksi perpustakaan sebagai bukti bahwa bahan pustaka itu sudah bukan milik perpustakaan lagi. Yang ketujuh, apabila bahan tersebut masih dapat dipakai orang lain, terutama yang kopiannya banyak dan belum out of date isinya, maka dapat disisihkan untuk bahan pemakaran atau dihadiahkan. Yang ke-8, apabila pustakawan merasa ragu bahwa buku yang dikeluarkan dari koleksi itu mungkin masih dicari pengguna sekali-sekali, maka buku-buku tersebut itu bisa disusun di gudang dahulu. Yang ke-9, apabila dalam beberapa tahun buku itu tidak ada yang membutuhkan lagi, maka
buku itu dapat dikeluarkan dari gedung perpustakaan. Yang ke-10, bahan pustaka yang akan dikeluarkan dari perpustakaan harus dibuat berita acara dan beberapa prosedur administrasi lainnya dengan memperlihatkan peraturan yang berlaku tentang penghapusan barang milik negara, terutama untuk perpustakaan yang bernaung di bawah badan pemerintahan. Selanjutnya, menurut teori Karmidi Martwajo, bahwa pemilihan adalah mengusahakan agar bahan yang dikerjakan tidak dapat mengalami kerusakan. Koleksi yang dirawat dimaksudkan bisa menimbulkan daya tarik sehingga orang yang tadinya segan membaca atau enggan memakai buku perpustakaan menjadi rajin menggunakan jasa perpustakaan. Tujuan pemilihan bahan pustaka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Menyelamatkan nilai informasi dokumen. 2. Menyelamatkan fisik dokumen. Yang ketiga, mengatasi kendala kekurangan ruang. Yang keempat, mempercepat perolehan informasi seperti dokumen yang disimpan dalam CD sangat mudah untuk diakses, baik dari jarak dekat maupun jarak jauh, sehingga pemakaian dokumen atau bahan pustaka menjadi lebih optimal. Fungsi pemilihan ialah menjaga agar koleksi perpustakaan tidak diganggu oleh tangan jahil, serangga yang iseng, atau jamu yang merajalela pada buku-buku yang ditempatkan di ruang yang lembab. Menurut Karmidi Martwajo, pemilihan memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi melindungi. Yang kedua, fungsi pengawetan. Yang ketiga, fungsi kesehatan. Yang keempat, fungsi pendidikan. Yang kelima, fungsi kesabaran. Yang keenam, fungsi sosial. Yang ketujuh, fungsi keindahan. Itulah materi dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.